Bergerak, bergerak, menggerakkannya dalam inovasi dan karya benar akan minat bakat kolaborasi bermakna ciptakan insan merdeka yang bahagia profil pelajar Pancasila menjadi alasan yang utama menghebatkan langkahnya bersama. Jadi di video kali ini saya Nilustri Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kelungkung, bertugas di SD Negeri 2 Bungbungan, akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 kucing untuk supervisi akademik. Pada kegiatan pra-observasi ini, saya didampingi oleh teman sejawat saya, Bapak Putu Sindu Arta, guru kelas 6 di SD Negeri 2 Bungbungan. Nanti beliau adalah sebagai objek pengamatan saya pada kegiatan observasi. Baik, langsung saja kita berbincang dengan Bapak Putu Sindu pada kegiatan pra-observasi. Selamat siang Pak Putu. Ya, selamat siang Bu Loh. Karena niki kabarnya Pak Putu. Ya, kabar tiang setengkare sehat. Bagaimana dengan Ibu Loh? Setengkare dengan juga sehat. Ya, semoga kita semuanya diberikan kesehatan Pak Putu. Nggih. Baik Pak Putu, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu agar nanti pelaksanaan pembelajaran yang akan Bapak Putu Sindu lakukan pada saat kegiatan observasi itu, Bapak Sindu menjadi lebih rileks, kemudian lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang nanti kita bicarakan pada saat kegiatan pra-observasi. Oke. Jadi Pak Putu, pada kegiatan pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan apa yang nanti persiapan untuk kegiatan observasi. Boleh Pak Sindu ya? Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Putu. Untuk pertanyaan pertama nih Ki, terkait tujuan pembelajaran nanti ketika kegiatan observasi, tujuan pembelajaran yang bagaimana yang ingin Bapak Putu Sindu capai pada kegiatan pembelajaran? Ya, terima kasih Bu Loh. Adapun tujuan pembelajaran yang nanti akan saya lakukan ya pada saat kegiatan observasi, nanti yang pertama itu adalah mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak, dan yang kedua menjelaskan cara tubuh kita bisa bergerak, dan yang ketiga mengenal sistem saraf yang mengendalikan tubuh kita. Berarti nanti materinya ini tentang sistem gerak. Ya, betul. Oke. Kemudian Pak Putu, untuk area pengembangannya yang mana ingin difokuskan pada saat kegiatan observasi nanti? Untuk area pengembangan yang nantinya yang akan saya fokuskan, tentu area yang pertama adalah saya ingin ya dalam pengetahuan siswa, ya, setelah itu keterampilan siswa, dan yang ketiga itu adalah tentang sikap siswa. Berarti ada 3 area pengembangan Pak Putu nggih, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa. Baik Pak Putu. Kemudian nih dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, model pembelajaran seperti apa yang akan Pak Putu gunakan? Ya, nanti pada saat pembelajaran, model pembelajaran yang nanti akan saya lakukan adalah model pelajaran berbasis inquiry, ya, dimana seperti kita ketahui bahwa inquiry itu adalah mencari ya, atau pencarian, dimana saya nanti akan mempersiapkan saat didik menjadi lebih ahli dalam melakukan atau mencari solusinya sesuai dengan permasalahannya. Ini artinya nanti Pak Putu Sindu memberikan permasalahan, Ya, mereka mencari solusinya. Ya, Baik, selanjutnya Pak Putu, strategi pembelajaran seperti apa yang akan Pak Putu gunakan dalam kegiatan pembelajaran nanti Pak Putu? baik. Nanti untuk strategi yang nanti akan saya terapkan pada saat pembelajaran tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu adalah pembelajaran yang dimana kita mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing, karena seperti kita ketahui bahwa peserta didik itu memiliki keunikannya masing-masing seperti itu dulu. Dan nanti juga saya integrasikan ke KSG
kompetensi sosial emosional. Berarti strategi pembelajaran ini menggunakan diferensiasi yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Sosial emosional. Ya. Selanjutnya Pak Putu, untuk penilaian, bagaimana nanti sistem penilaian Pak Putu ketika melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Pak Putu? Untuk penilaian nanti saya akan menggunakan 3 penilaian. Yang pertama itu adalah penilaian pengetahuan, yang kedua adalah penilaian keterampilan, dan yang terakhir yang ketiga adalah penilaian sikap. Jadi 3 jenis penilaian yang dilakukan untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pentingnya Pak Putu. Dari serangkaian persiapan yang sudah Pak Putu ceritakan tadi ke Tiang, kira-kira kapan kegiatan observasi ini akan Pak Putu laksanakan? Sesuai dengan rencana, nanti saya akan melakukan pembelajaran atau kegiatan observasi ini di hari Kamis di jam 4.5 sesuai dengan jadwal, yaitu dengan IPAS sistem gerak ya di kelas 6. Berarti nanti kita akan melakukan observasi itu di hari Kamis Pak Putu di jam 4.5 dengan mapel IPAS materi sistem gerak. Mungkin pertanyaan dari Tiang cukup sekian Pak Putu. Saya hanya ingin mengetahui arah pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti, karena nanti pada kegiatan observasi itu saya juga akan memantau Pak Putu, dan saya berharap nanti di hari Kamis sesuai dengan jadwal observasi Bapak bisa melaksanakan pembelajaran itu dengan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang sudah Pak Putu rencanakan. Pak Putu. Terima kasih Bu Loh. Saya berharap semua bisa teramati, semua bisa tercatat ada, agar pembelajaran bisa terlaksana secara maksimal dan semaksimal mungkin lah untuk siswa. Untuk perbincangan kita pada kegiatan pra-observasi ini cukup sekian Pak Putu. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi pada kegiatan pasca observasi yang akan kita lakukan setelah kegiatan observasi di kelas. Baik, terima kasih banyak Niki Pak Putu. Sekian dari Tiang, semoga nanti pada saat kegiatan observasi kelas bisa terlaksana dengan baik. Pak Putu. Jadi rekan-rekan semua, kegiatan observasi dari saya bersama dengan Bapak Putu Sindiwarta, dan sampai jumpa pada kegiatan observasi mendatang. Terima kasih. Semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi kepada rekan Tiang Bapak Putu Sindiwarta. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Hari ini tepatnya Bapak Sindu akan melakukan kegiatan pembelajaran di mana saya akan mendampingi beliau selaku observer. Bapak Sindu, bagaimana, sudah siap untuk melakukan kegiatan? Astung kalau siap. Kalau Bapak Sindu sudah siap, silakan. Om Swastiastu. Silakan anak-anak masih dalam posisi berdiri ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Ya, baik, itu luar biasa ya semangatnya. Apa kabar anak semua? Baik. Silakan anak-anak duduk kembali. Jumpa kembali ya dengan Bapak untuk pagi hari ini. Kembali akan mengajar kalian ya dalam mata pelajaran IPAS. Sebelum memulai pembelajaran IPAS, Pak akan mengadakan absensi terlebih dahulu ya. Tapi sebelum absensi Pak akan bacakan, alangkah bagusnya kita awali pertemuan pada hari ini dengan mengaturkan doa. Kepada ketua kelas silakan pimpin doanya. Berdiri semua. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Namastu namasidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Terima kasih, silakan duduk. Baik, terlebih dahulu Pak absen ya. Untuk absen 1 sama Ibu Mama Sari ada? Hadir Pak. Gandhi? Hadir Pak. Ya. Komang Jati Putrawan? Tidak. Tidak. Kenapa tidak hadir?
Sakit. Sakit apa? Demam. Ya, ada suratnya ya? Ada. Baik anak-anak, semuanya sudah hadir, hanya satu orang saja ya yang tidak hadir karena alasan sakit. Baik, karena sudah absen, sekarang kita lanjutkan untuk kegiatan menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Di sini Pak akan meminta judulnya adalah Garuda Pancasila. Untuk itu kembali Pak minta untuk kelas untuk memimpin menyanyikan lagu Pancasila. Silakan. Sama Garuda Pancasila, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk anak-anak semuanya. Baik, karena sudah anak-anak bernyanyi ya dengan luar biasa tadi lagu Pancasila. Sekarang tepuknya ya, tepuk semangat. Semangat, yes. Luar biasa ya semangatnya di pagi hari ini. Selanjutnya anak-anak kita akan melakukan kegiatan mindfulness atau kesadaran penuh ya. Jadi sikap-sikapnya atau teknisnya anak-anak Pak akan tuntun ya. Nanti anak-anak ikuti ya, kegiatan kesadaran penuh ini yang nanti tujuannya adalah memberikan anak-anak keheningan ya atau ketenangan dalam pembelajaran. Ini sangat penting dilakukan kegiatan mindfulness setiap atau memulai pembelajaran. Baik, anak-anak semuanya sudah siap? Sudah. Posisi duduk anak-anak silakan diatur ya. Tangan berada di atas meja. Oke. Sudah ya? Semuanya sudah ya? Baik. Kalau sudah, sekarang anak-anak dengarkan Pak baik-baik. Pertama-tama anak-anak pelan-pelan pejamkan kedua matanya secara perlahan. Ya, secara perlahan pejamkan. Ya, semakin mendalam. Sudah. Sekarang tarik napas. Pelan-pelan, tahan, keluarkan. Sekarang dibuka matanya pelan-pelan secara perlahan. Ya, dibuka secara perlahan. Ya, rasakan bagaimana anak-anak sudah mendapatkan ketenangan pada pagi hari ini? Sudah. Terima kasih. Baik. Anak-anak, yang pertama adalah anak-anak Pak ingatkan kembali ya tentang materi yang sudah sebelumnya Pak berikan. Nih, kalau minggu lalu materi apa yang Pak sudah berikan? Tentang organ tubuh manusia. Tentang organ tubuh manusia. Organ tubuh? Apa materi organ tubuh? Tentang mata, sendi, otot. Jempol, salut. Ya, luar biasa. Adalah tujuan pembelajaran dulu ya sebelum kita kembali ke materi. Nah, adapun di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama itu adalah melalui kegiatan pengamatan video tentang sistem gerak manusia, anak-anak nanti mampu menganalisis jenis rangka, sendi dan otot manusia dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, anak-anak mampu ya menyajikan hasil pengamatan dengan percaya diri. Nah, itu nanti tujuan kita. Anak-anak semua, kali ini Bapak akan memaparkan video berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Pak minta anak-anak agar memperhatikan dengan seksama, mengamati dengan seksama tentang sistem gerak pada manusia. Dibagi menjadi 3. Bagian pertama kita akan membahas tentang tulang. Bagian kedua kita akan membahas tentang sendi. Dan bagian ketiga kita akan membahas tentang otot. Langsung saja kita akan membahas bagian yang pertama. Bagian pertama yang akan kita
perhatikan di sini tulang rawan contohnya adalah tulang hidung, sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Sendi dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Itu karena ada pasangan di sini, tulang dan otot sebagai alat gerak aktif. Berbeda kalau tulang tadi alat gerak pasif. Otot dibagi menjadi 3 sahabat yang perlu sahabat ketahui. Ada otot polos. Perhatikan gambar berikut. Otot polos ini bekerja di luar kesadaran manusia atau tidak diperintahkan oleh otak. Otot berinti 1 ini terdapat dalam saluran pencernaan, pembuluh darah, hingga dinding rahim. Intinya ada di organ dalam. Itu otot polos, kecuali jantung saja. Kedua, ada otot luring. Spesial sekali ini sahabat. Sesuai namanya, otot ini berada di organ jantung. Kesadaran tidak menurut perintah otak. Sekarang karena kita belajar tentang bagaimana tubuh manusia itu bergerak, Pak mau bertanya kepada kalian di salah satu kelompok yang sudah Pak bagi, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Apa sih yang menyebabkan manusia itu bisa bergerak? Apa yang membuat manusia itu bisa bergerak? Ya, Sang Ibu Mama? Karena memiliki otot. Yang lain? Bagaimana? Ya, silakan tepuk tangan, tepuk salut. Cepat, cepat, salut. Baik, anak-anak, sekarang anak-anak tangannya dinaikkan semua, tangan kanan ya, tangan kanan dinaikkan semua. Anak-anak perhatikan tangan kalian, ya. Di sini ada jari. Ada yang bisa menyebutkan dari jari paling ujung yang paling kanan, kalau dari kalian yang paling kiri. Pak anak, mengapa sih tangan ini ya bisa bergerak, atau lebih tepatnya jari-jari ini bisa digerakkan, baik itu kelingking, baik itu jempol atau jari manis? Apa sih yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan? Apa yang dia sengaja kira? Adanya sistem gerak. Bagus, tapi kurang tepat. Lagi sedikit. Mungkin di antara kalian kelompok 2, kelompok 3. Sendi pelana. Sendi pelana. Sendi ya? Ya. Nah, ini ada kata kunci sendi. Ya, betul sekali, sendi. Iya, karena ada sendi di jari-jari tangan kalian. Sendi pelana letaknya di mana? Ya, tadi lo Saryani itu sudah benar-benar ya memperhatikan video yang Pak sampaikan, bahwa di sana di sendi itu ya, di tangan jari kita ada sendi pelana. Nah, ini sendi ini yang memutar seperti itu ya, memutar. Sedangkan kalau untuk bergeraknya itu seperti apa? Bagaimana caranya? Ya, untuk bergerak jari-jarinya itu ada apa? Ada? Ya, memang ada perintah dari otak, tapi karena adanya sendi-sendi yang menggerakkan jari-jari tangan. Anak-anak akan melakukan beberapa kegiatan mempraktekkan ya, membuat pola tangan ya, sesuai dengan apa yang ada di buku. Apakah bahan-bahan dan alat-alatnya sudah dibawa? Sudah. Anak dimulai. Tangan siapapun boleh yang digunakan pola untuk menggambar. Ya, satu orang anak-anak harus membagi kelompoknya. Ya, membagi kelompoknya, siapa yang menggambar, siapa yang memotong. Ya, harapkan tidak ada kelompok yang diam. Semuanya harus ikut andil.
dan kelompok 3. Sekarang siapa yang sudah siap mempresentasikan untuk yang pertama? Maju ke depan kelas. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kami akan mempresentasikan jari tangan. Perkenalkan, nama saya Eka Dekani Putra. Saya akan mempresentasikan tangan. Pertama, tangan dari kelingking manis. Usia memiliki sekitar 206 tulang tersusun membentuk rangka di dalam tubuh. Setiap ujung tulang dihubungkan oleh sendi. Sendi membuat beberapa sambungan tulang di tubuh kita dapat ditekuk dan diputar bergantungan pada jenisnya. Ada yang ditanyakan kembali? Bagaimana anak-anak? Penampilan kelompok 2, silakan diberikan pertanyaan atau mungkin tanggapan yang nantinya bisa disampaikan ke kelompok 2. Kelompok 1 bagaimana? Ya, sudah baik, sudah pas. Kelompok 3? Sudah baik. Ya, sudah baik. Sekian dari presentasi kami. Kami mengaturkan Om Santi 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 Om. Untuk membuat replika ini sudah luar biasa ya, sudah sangat bagus-bagus sekali menghadapi pekerjaannya. Nah, sekarang silakan anak-anak membaca buku paket yang sudah anak-anak bawa di masing-masing kelompok. Di sana pembahasannya tentang kerangka tubuh, otot dan sendi. Dibaca dengan seksama, dipahami. Untuk kegiatan awal, anak-anak tadi sudah melakukan kegiatan berkelompok membuat replika tangan. Nih. Halaman 5 ya, halaman 5 sampai dengan halaman 9. Ya, halaman 5 sampai dengan halaman 9 di sana sudah dipaparkan mengenai kerangka, terus bagian-bagian dari kerangka, fungsi, begitu juga dengan otot dan sendi. Itu sudah jelas dipaparkan di buku paket anak-anak sendiri. Silakan dibaca, dipahami. KPD ini nanti anak-anak isi sesuai dengan gaya belajar anak-anak ya, atau disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi yang sebelumnya Pak sudah bagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setelah anak selesai mengerjakan LKPD yang sudah Pak berikan, Pak harap nanti di masing-masing kelompok mampu untuk mempresentasikan kembali ya mengenai apa yang anak-anak sudah kerjakan bersama kelompoknya. Begitu juga kelompok yang lain, Pak harap wajib sekarang memberikan pertanyaan, minimal 1 pertanyaan dan tanggapan dari masing-masing kelompok yang akan presentasi ke depan. Baik anak-anak semua, karena Pak perhatikan tadi sudah selesai ya untuk mengerjakan LKPD baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Siapa yang sudah siap untuk mempresentasikan apa yang tadi anak-anak sudah lakukan di kelompoknya? Ya, kelompok 1.
Oke, sebelum kami mulaikan presentasi, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lumariani Sastadi. Saya sebagai moderator, di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Karidun sebagai moderator sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Karimul Ras sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Majalis Tumardika sebagai pemateri 4. Perkenalkan, nama saya Sani Titu Purnamasari sebagai pemateri 5. Di sebelah saya. Nama saya Samaya Jalanira Purnamasari sebagai pemateri 5. Perkenalkan, nama saya Madi Tanjung Dananta sebagai pemateri 7. Agar mengefisienkan waktu, kami akan mulaikan presentasi. 1. Tulang rawan. 2. Tulang rahang bawah. 3. Tulang leher. 4. Tulang selang. Tulang balikat, tulang dada, tulang lengan atas. Yang lihat ya, disampaikan juga presentasi ya, Tulang balikat, tulang dada, tulang lengan atas yang ini, tulang rusuk sejati ini. Tulang punggung, 11 tulang pangkal, 12 tulang penyempit, 13 tulang pangkal, 15 tulang telapak tangan, 16 tulang jari, 17 tulang paha, 18 tulang tempurung lutut. Tulang taring, 20 tulang betis, 21 tulang jelangan kaki. Saya alihkan ke moderator. Sebelum kami menyelesaikan presentasi, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Bagi saya sudah lumayan bagus, tapi coba diulangkan lagi, dipaparkan lagi tentang langkah manusianya nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 1 tulang dahi, nomor 2 tulang rahang bawah, nomor 3 tulang leher, nomor 4 tulang selangkah, nomor 5 tulang balikat. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. tepuk tangan untuk semuanya. Baik, anak-anak semuanya, apa yang telah ditampilkan dipresentasikan oleh kelompok 1 dan 2 dan 3 itu sudah luar biasa, sudah bagus sekali. Mari kita aplaus bersama-sama dengan tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Baik, sebelum Pak lanjut kembali di sini, Pak akan biar anak-anak lebih semangat lagi. Kita akan mengadakan ice breaking ya, sepakati bersama. Bila mana dalam satu kelompok itu berbeda, dia akan kalah. Pak contohkan kelompok 1, misalkan dia mensepakati harimau, tapi ada salah satu temannya yang tidak sama, misalnya contohnya Dwi, dia hakim, nah itu secara otomatis Kak. Nah, paham anak-anak? Paham. Baik, kalau paham, sekarang anak-anak berdiri semuanya. Nah, silakan sepakati peran apa yang ingin nanti anak-anak tirukan. Tentunya anak-anak harus berstrategi ya. Pak mulai ya, 1, 2, 3. Semuanya harimau ya. Harimau nih. Kalau ibarat dia macam ya. Baik, sekarang kita di sesi pertama tidak ada yang menang. Lanjut kita sesi 2. Tracking kita sudah anak-anak lakukan dengan baik.
Sekarang sebelum pembelajaran hari ini Pak akan akhiri, Pak mau meminta anak-anak untuk menyimpulkan, untuk menyimpulkan materi yang tadi Pak sudah berikan. Sekarang Pak menanyakan ke masing-masing kelompok mengenai materi bagaimana manusia bergerak. Silakan disimpulkan materi kita pada hari ini. Untuk kelompok 1, silakan. Kelompok kedua adalah yang saling berhubungan dan berfungsi sebagai alat gerak dan tujuan. Ya. Apa tadi disampaikan kerangka tubuh manusia adalah berhubungan dengan apa? Kembali disampaikan berhubungan dengan Alat gerak dan penopang. ya, alat gerak dan penopang ya. Baik anak-anak semuanya, karena anak-anak sudah mampu ya menyimpulkan beberapa bagian-bagian dari kerangka tubuh manusia, otot dan sendi. Pak harap untuk minggu depan lebih ditingkatkan lagi ya. Sebelum Bapak mengakhiri pertemuan hari ini, Pak ingin memberikan anak-anak tugas. Anak-anak buatlah kerangka tubuh manusia dalam satu lembar kertas manila secara berkelompok ya, secara berkelompok. Ada yang berbagi peran untuk menjelaskan dan ada yang menggambar. Ada yang menggambar, ada yang menjelaskan, ada yang menulis. Nanti itu bersama-sama minggu depan anak-anak presentasikan kembali tugasnya. Sudah? Mengerti anak-anak semua? Baik, karena sudah mengerti, karena sudah waktu sudah habis. Sekarang Pak akhiri pertemuan untuk materi atau pelajaran IPAS, materi bagaimana manusia bisa bergerak. Baik, Pak tutup pertemuan hari ini dengan mengaturkan Pramu Santi. Santi, 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 oh. Swastiastu. Yang saya hormati Bu Dian Rosdiani selaku fasilitator di kelas 46 pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kelungkung. Kemudian Pak Ade selaku pengajar praktik Riang dan Pak Putu Sindu rekan sejawat Riang. Kegiatan supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kegiatan pra-observasi dan observasi sudah yang laksanakan, dan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Om Swastiastu Pak Putu. Ya, Swastiastu Bu. Gimana nih Pak Putu kabarnya? Sementara kabar yang baik dan sehat. Bagaimana dengan Bu? Yang juga baik dan sehat Pak Putu. Pada kegiatan hari ini yang akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ada beberapa tujuannya, yaitu saya ingin mengajak Pak Putu berbincang tentang banyak hal, khususnya terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya di kegiatan observasi Pak Putu, yaitu pembelajaran yang sudah Pak Putu lakukan di kelas 6 dengan mengambil materi IPAS pada kegiatan observasi itu. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah catat pada kegiatan observasi kelas, sekarang yang ingin dulu bertanya dengan Pak Sindron ya Pak Putu. Silakan Bu. Terima kasih Pak Putu. Untuk yang pertama nih Pak Putu, bagaimana perasaan Pak Putu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas? Terima kasih Bu atas pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk perasaan saya pada saat observasi kemarin di kelas, bahwasannya perasaan saya pada saat itu memang grogi Bu. Kenapa grogi? Karena pada saat itu jujur saya baru pertama didampingi langsung oleh Ibu. Di sanalah saya grogi, artinya tidak fokus lah pada saat kegiatan pembelajaran tersebut seperti itu. Oke, berarti karena adanya kehadiran Tiang ya berarti. Anggap saja saya waktu itu tidak ada apa gitu, tapi nggak bisa Pak ya, karena manusiawi kita didampingi oleh walaupun teman sendiri, tetapi ada perasaan canggung seperti itu. Berikutnya nih Pak Putu, bisa Pak Putu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang sudah Pak Putu lakukan pada saat kegiatan observasi di kelas? Ya. Tentunya Bu seperti apa yang Bu kemarin lihat pada saat kegiatan observasi,
di mana pada saat itu dengan mata pelajaran IPAS di kelas 6 dengan topik bagaimana tubuh kita bisa bergerak. Di sana saya pada kegiatan tersebut proses-proses yang saya lakukan itu adalah dengan menggunakan metode Equili. Saya sudah melakukan berbagai sintak-sintak ya dalam kegiatan inti, itu sudah sesuai dengan sintak Equilinya. Terus yang pertama juga sudah diawali dengan pendahuluan, sudah menyampaikan salam, sudah menyampaikan kabar siswa, absensi, serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus di intinya juga sudah menyampaikan sintak-sintak dari video tersebut, dan di bagian penutup juga sudah saya simpulkan dan refleksi kepada murid seperti itu. Lanjut Pak Putunya, untuk di proses pembelajarannya Pak Sindu bisa diceritakan sedikit di kegiatan intinya itu di sintak-sintaknya intinya. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa sintak Equili itu kan ada ada 3, seperti identifikasi masalah, setelah itu memecahkan masalah, dan yang terakhir itu adalah bagaimana mengevaluasi atau asesmen di masalah tersebut. Nah, dari apa yang Ibu sudah lihat juga pada kesiapan observasi, di mana masalah yang terjadi pada saat itu saya memberikan pemantik kepada siswa saya bagaimana tubuh ini bisa gerak seperti itu. Nah, dari masalah tersebut siswa itu mampu menggali atau memecahkan masalah dari proyek-proyek yang saya berikan melalui PPT dan video, sehingga terakhir nanti akan dinilai dengan asesmen atau evaluasi yang terakhir seperti itu. Ini sudah sesuai Pak Putu dengan apa yang sudah saya catat juga pada saat kegiatan observasi itu sudah nampak semuanya. Untuk sintak-sintaknya juga sudah tampak semua. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Putu terkait dengan hambatan dari proses pembelajaran yang sudah Pak Putu lakukan di kegiatan observasi itu, apakah ada hambatan yang terjadi? Untuk hambatan tentu hidup loh, apalagi seperti saya tadi sampaikan bahwa kegiatan observasi yang sebelumnya kita lakukan itu baru pertama didampingi dan diobservasi oleh Ibu, meskipun dalam hal ini Ibu adalah teman sejawat, tapi ada kesiapan yang masih belum saya bisa maksimalkan itu. Terus fokus saya juga. Nah, terus yang kedua itu dari siswa, di mana saya tidak mampu menggali ya potensi murid yang dimiliki seperti itu. Jadi Pak Putu itu kurang memaksimalkan potensi anak-anak deh. Tadi Pak Putu sudah menyampaikan beberapa hambatan yang terjadi, mulai dari yang Pak Putu alami sendiri mungkin nervous, persiapan pembelajaran juga. Nih Pak Putu, kira-kira nih Pak Putu, solusi apa yang akan Pak Putu lakukan untuk mengurangi atau bahkan ini menghilangkan hambatan tersebut? Ya. Dari hambatan yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa kesiapan. Tentunya di sini saya akan lebih sering berlatih ya, mengembangkan potensi diri yang ada. Tentunya berlatih dengan melakukan suatu kegiatan-kegiatan seperti workshop atau kegiatan yang lain. Terus sesekali juga nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat seperti Ibu, yang nanti pasti tujuannya adalah merefleksi kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Nah, untuk menggali potensi murid, tentunya nanti saya akan melakukan sebuah pendekatan langsung individual pada murid tersebut, agar pada saat kegiatan pembelajaran potensi-potensi pada murid tersebut bisa tergali maksimal. Ngomong-ngomong ini Pak Sindu, kapan nih Pak Putu akan action atau melakukan kegiatan tersebut untuk mengurangi hambatan yang sudah Pak Putu sampaikan tadi ke yang untuk actionnya atau penerapannya langsung mungkin tentunya akan secepatnya Ibu, ya tentunya akan secepatnya, apalagi dengan apa yang tadi Ibu sudah refleksikan ya mengenai kegiatan pembelajaran saya. Tentunya hal ini harus segera saya tidak lanjuti, segera harus saya maksimalkan potensi saya sendiri untuk keberpihakan kepada peserta didik. sangat luar biasa sekali Pak Putu mungkin dari apa yang sudah Pak Putu laksanakan kemarin pada kegiatan observasi. Dari yang saya amati memang secara catatan ini hasil dari perbincangan kita pada kegiatan observasi itu aspek semuanya sudah ada di catatan, sudah Pak Putu lakukan, sudah terlaksana dengan baik.
melakukan absensi, menanyakan kabar, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran sudah. Terus di kegiatan ini juga sintak inquiry itu sudah terlihat, kemudian penutup juga sudah Pak Putu lakukan. Namun dari apa yang sudah Pak Putu sampaikan tadi, ada beberapa hambatan, yaitu dari mungkin persiapan pelaksanaan pembelajaran itu dari alat peralatannya, karena nervous juga, itu mudah-mudahan bisa Pak Putu tangani di pembelajaran berikutnya dengan solusi yang sudah Pak Putu sampaikan tadi ketika itu sangat luar biasa. Semoga solusi yang Pak Putu sampaikan tadi itu termasuk waktu pelaksanaan perbaikannya itu semuanya bisa terlaksana dengan baik, sehingga membantu Pak Putu dan siswa juga di kelas 6 itu untuk bisa melaksanakan pembelajaran dengan lebih positif lagi Pak Putu. Apalagi pembelajaran Pak Putu lebih mendukung potensi semua siswa Pak Putu agar berpusat kepada siswa. Mungkin dari Pak Ade ada yang ingin disampaikan. Terima kasih Umi Pak Putu yang sedikit ada di sini terkait dengan kegiatan yang sudah dijalankan dari Bu Sri yang sudah sempat lihat videonya yang sudah diupload di link dari pra observasi dan kegiatan pembelajarannya. Itu sudah luar biasa, yang sangat apresiasi apa yang sudah dijalankan Bu Sri, dan yang juga berterima kasih kepada Pak Putu selaku rekan sejawat dari Bu Sri sudah bersedia dan ikut mendukung proses pembelajaran dari kuliah yang dijalankan. Meskipun ini hanya istilahnya sebagai tugas Bu Sri, tapi yang harapkan kedepannya akan selalu ada kolaborasi, saling berbagi praktek baik antara apa yang sudah didapatkan, mungkin tidak hanya sama Pak Putu, termasuk juga rekan guru kelas yang lain. Semoga ini bisa berlanjut ke depannya. Dari yang hanya minta sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Putu dan Bapak Sri sudah menjalankan tugas kegiatan dengan baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan kita Pak Putu cukup sampai di sini dulu di kegiatan pasca observasi ini. Yang ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mau yang ajak untuk berkolaborasi di sini untuk apa yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ade seperti dan semoga apa yang sudah kita lakukan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk anak-anak anak murid kita nih Pak Putu, agar kita bisa melakukan pembelajaran menjadi memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Terima kasih. Demikianlah video pasca observasi yang sudah saya buat untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata saya di modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya berterima kasih kepada Pak Ade selaku BP, kemudian teman Tiang Pak Putu Sindu selaku teman sejawat telah mendampingi saya dan bersama saya pada kegiatan. Yang ucapkan terima kasih. Om Santi.